Puji Tuhan saudara, renungan hari ini saya akan bacakan di dalam Lukas 16 ayat yang ke-19 sampai 31. Ini kisah tentang orang kaya dan Lazarus. Dan kalau saudara simak di ayat 19 dimulai dengan kisah yang disampaikan oleh Yesus. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Kemudian ayat 20, dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Ada satu hal yang kontras di sini, di mana ada orang yang kaya, yang berkelebihan, dan dia dikatakan menikmati kekayaannya begitu rupa, berpakaian jubah ungu dan kain halus. Di sisi lain ada seorang pengemis yang tentu saja pakaiannya pakaian yang mungkin tidak bisa dianggap layak, ya, mungkin compang-camping sobek dan sebagainya. Dan kemudian dikatakan orang kaya itu setiap hari bersukaria dalam kemewahannya, sedangkan pengemis yang bernama Lazarus, selain dia menderita karena boroknya, dia juga harus hanya untuk sesuap nasi mengharapkan ada sesuatu yang jatuh dari meja orang kaya ini. Dan saudara, akhirnya kedua-duanya mati dan orang kaya ini masuk ke dalam alam maut, sedangkan Lazarus ada di pangkuan Bapak Abraham. Mengapa Yesus menyampaikan kisah seperti ini? Orang kaya dan orang miskin. Orang kaya dilemparkan ke alam maut, orang miskin masuk ke dalam kerajaan sorga, ada di pangkuan Bapak Abraham. Apakah kita tidak boleh kaya? Karena kalau kita kaya tidak masuk surga. Lebih baik miskin tapi masuk surga. Apakah Yesus menyampaikan pesan seperti ini, saudara? Saya ingin kita harus menyadari ketika ada pendapat yang seperti ini, pemikiran seperti ini, itu pemikiran-pemikiran yang salah. Karena ketika si miskin ini meninggal, mati, maka malaikat menjemput dia dan membawanya ke pangkuan Bapak Abraham. Siapa Abraham? Abraham ini seseorang yang dipanggil oleh Tuhan, dan dia menjadi bapak orang percaya. Bagaimana kehidupan Abraham ketika dia berada di dunia? Apakah dia orang miskin dan baru kaya di surga? Tidak, saudara. Abraham ini diberkati oleh Tuhan. Abraham ketika ada di dunia kaya raya. Terus apakah dia masuk surga? Dia masuk surga. Lalu mengapa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang kaya dan orang miskin? Apalagi orang kaya di sini tidak masuk surga, orang miskin yang masuk surga. Tentunya dari apa yang kita lihat dalam kehidupan Abraham, maka kita tahu bukan karena kaya atau miskinnya. Lalu apanya? Mari kita lihat. Orang kaya ini namanya tidak disebutkan, tetapi orang miskin ini namanya disebutkan dalam kisah yang disampaikan oleh Yesus. Mengapa tidak disebutkan? Kita ingat di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-23. Di situ dikatakan, pada waktu itulah aku akan terus terang. Ya, aku tidak kenal kamu, kamu semua pembuat kejahatan. Ya, dan mereka dilemparkan keluar dan masuk ke dalam alam maut. Ya, dilemparkan ke neraka. Mengapa? Padahal di ayat 22 mereka itu orang-orang yang mengusir setan demi nama Tuhan, melakukan mujizat demi nama Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu? Mengapa? Mundur di Matius 7 ayat yang ke-21. Bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi, kenapa orang kaya ini namanya tidak disebutkan? Karena dia semasa hidupnya tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Makanya Tuhan berkata apa? Aku tidak kenal kamu. Namanya tidak disebutkan.
Allah Maha tahu, Dia tahu setiap pribadi. Tetapi ketika orang tidak mau melakukan kehendak Allah, tidak mau melakukan kehendak Bapa, maka namanya tidak akan disebutkan. Namanya tidak akan tertulis dalam kitab kehidupan. Nama orang kaya ini tidak disebutkan. Nama orang miskin disebutkan. Jadi siapa yang melakukan kehendak Bapa? Lazarus. Buktinya apa? Buktinya ketika dia mati, dia duduk di panggung Bapak Abraham. Ya, jadi perhatikan baik-baik. Dan kadang-kadang orang menganggap bahwa kalau kaya berarti itu tanda diberkati. Kalau miskin berarti tidak diberkati Tuhan. Ya, karena Tuhan itu sumber berkat. Tuhan selalu menolong dan memberikan jalan keluar senantiasa. Jadi kalau orang tidak kaya, tidak makmur, tidak diberkati, berarti orang itu tidak beres hidupnya. Nah, ini seperti yang dikatakan oleh teman-teman Ayub. Pada waktu Ayub mengalami penderitaan, masalah yang tak kunjung habis sampai tubuhnya sendiri disentuh oleh iblis dengan borok yang harus dia garuk dengan beling, maka teman-temannya bukan menghibur, tetapi justru menuduh Ayub. Ya, pasti kamu salah, pasti kamu berdosa, makanya Tuhan tidak berkati kamu, makanya masalahmu datang seperti ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, ya, upahnya bukan selalu berbicara tentang berkat-berkat jasmani. Murid-murid aja tanya pada Yesus, kami sudah mengikut Engkau, apa yang akan kami dapatkan? Ya. Yesus berbicara tentang pelipat gandaan, tentang berkat yang jauh lebih besar, kemuliaan dalam kerajaan sorga. Makanya kita harus tahu bahwa Paulus sendiri mengingatkan jemaat di Korintus di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jikalau kita menaruh pengharapan kepada Kristus hanya dalam hidup ini saja, artinya selalu minta berkat untuk kebutuhan-kebutuhan hidup kita tanpa kita pernah peduli untuk kebutuhan rohani kita di dalam kerajaan surga. Ini bahaya. Dikatakan kita orang paling malang kalau kita hanya selalu berpengharapan kepada Kristus hanya untuk urusan-urusan kehidupan di dunia ini saja. Hanya untuk urusan-urusan jasmania, hanya untuk urusan-urusan daging, hanya untuk urusan-urusan kebutuhan-kebutuhan perut, usaha, uang, kemudian kekayaan dan sebagainya. Firman Allah katakan kita orang paling malang. Karena apa? Karena di dalam kehidupan kita Allah bergerak dengan segala cara. Kadang-kadang situasi yang ada Tuhan izinkan kita bisa tersenyum, kita bisa bersyukur karena berkat-berkatnya yang luar biasa, pertolongan dan mujizatnya yang luar biasa. Tetapi kadang-kadang Tuhan membawa kita ke lembah kekelaman, di mana di situ keadaannya justru berbalik dari apa yang kita harapkan. Kita mengalami keadaan yang terpuruk, kita mengalami kekurangan, kita mengalami situasi seperti Lazarus, mau makan aja susah. Mau makan untuk kebutuhan sesuap nasi untuk perutnya saja dia susah. Tetapi untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan tidak bisa diukur. Kalau dia kaya baru bisa melakukan kehendak Tuhan, kalau dia miskin dia sulit melakukan kehendak Tuhan. Tidak, saudara. Yesus ingin membuat perbandingan yang kontras. Ketika orang kaya ini diberkati dan dia tidak peduli dengan sesamanya, maka pada kenyataannya dia sendiri tidak bisa menjadi pengelola yang baik. Dan dia sendiri tidak melakukan kehendak Bapa. Ya. Ketika kita bertindak memiliki pola pikir seperti orang kaya ini, ya. Jika kita melihat saudara kita kekurangan, ya, sesuatu yang harusnya kita bisa lakukan untuk sesama kita, tetapi kita tidak lakukan, itu berdosa, firman Allah katakan. Ya. Dan di dalam kehidupan kekristenan, betapa Allah rindu kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat-saat di mana kita butuh pergumulan, maka disitulah saat-saat di mana kita sedang belajar menabur. Firman Allah sendiri katakan, kumpulkan hartamu di sorga. Jangan kumpulkan harta di dunia. Dunia ngengat, karat, merusaknya. Pencuri, mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Allah membawa kehidupan kita kadang-kadang di situasi yang tidak baik, di situasi yang serba kekurangan. Allah izinkan itu terjadi dalam hidup kita karena Allah ingin kita mulai terus fokus dengan Tuhan.
kita mulai terus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Allah ingin ada iman yang terbentuk di sana. Ada pengharapan tentang kasih, kuasa, dan kemuliaan Allah, serta mengharapkan Allah berhadirat di dalam hidup kita. Allah rindu kita bukan hanya diberkati di dunia, tetapi juga diberkati di sorga. Allah rindu apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak mempengaruhi. Seperti Paulus katakan, tidak ada yang bisa memisahkan kasihku dengan kasih Kristus. Ya, kekurangankah ataupun juga kelimpahankah, mara bahayakah, ya, aniayakah, sampai pedangkah, nyawakah taruhannya, tidak bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Kasih Kristus segala-galanya. Dan itulah yang Allah ingin tanamkan. Karena kalau kita memiliki Kristus dalam hidup kita, maka dimanapun kita hidup, maka kita hidup bersama dengan Kristus. Kalau sekarang kita dikasih kesempatan hidup dalam dunia, berarti itu kesempatan kita hidup bersama Kristus. Dan nanti ketika kita waktunya meninggal, mati, ajal menjemput kita, maka kita akan hidup bersama dengan Kristus untuk selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Ketika ada di dalam dunia, siapa yang bergelimang, ya, harta, siapa yang tersenyum, ya, bersuka cita menikmati segalanya, orang kaya ini. Siapa yang menderita? Lazarus. Siapa yang mengemis? Lazarus. Tetapi setelah kedua-duanya mati, artinya semua orang satu kali kelak akan mati. Ya, dan disitulah kita akan menghadap pengadilan Kristus, pengadilan Tuhan. Maka kondisinya seperti apa? Justru yang terjadi kebalikannya, saudara. Di mana di dalam ayat yang ke-24, orang kaya lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Siapa sekarang yang ngemis? Orang kaya itu yang ngemis. Kepada siapa? Kepada Lazarus. Siapa yang kaya? Lazarus yang kaya. Karena itu jangan berpatokan kepada apa yang di dalam dunia. Tidak selalu ketika kita diberkati berarti kita dikasih Tuhan. Kalau kita tidak mengalami berkat, kita tidak dikasih Tuhan. Itu tidak menjadi ukuran. Ukuran Allah, standar yang benar adalah standar surga. Standar surga yang harus menjadi ukuran dalam hidup kita. Bukan apa yang kita punya, tetapi apa yang Tuhan punya, dan itu dipakai untuk mengukur kita. Yaitu apa? Adakah di dalam segala situasi kita hidup melakukan kehendak Bapa di surga? Adakah di dalam segala situasi kita menjadi pengelola yang baik? Kalau toh mungkin sekarang kita dipercayakan hanya kepada 1 talenta, orang lain dipercaya dengan 5 talenta, ya, 3 talenta, 2 talenta, ataupun mungkin talenta dengan talenta-talenta yang banyak, berkat-berkat yang luar biasa. Tetapi Tuhan sendiri pernah berkata, barang siapa setia pada perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan kepada perkara-perkara yang besar. Ketika kita menjadi pengelola, walaupun hanya 1 talenta, kita kelola dengan baik. Apa yang dimiliki Tuhan kita kembalikan. Kita bertanggung jawab, kita penuh dengan ucapan syukur. Kita selalu bisa belajar menikmatinya dengan rasa syukur. Tuhan akan percayakan dengan berkat yang lebih besar. Karena dengan yang kecil kita setia, Tuhan tahu dengan yang besar kita juga akan setia. Karena itu kepada kita pun yang dipercayakan dengan talenta yang lebih banyak, berkat yang lebih besar. Jadilah saluran berkat, jadilah alat Tuhan. Karena dengan kita berbagi, kita peduli, kita menjadi tangan-tangannya Allah, justru berkat kita juga akan terus mengalir dan tidak pernah berhenti. Kita juga akan menjadi pelaku-pelaku kehendak Allah. Jadi bukan karena kita kaya kemudian kita dilemparkan ke alam maut, kita miskin, kita masuk surga. Sekali lagi bukan ukuran itu, tetapi ukurannya adalah hidup rohani kita. Adakah kita berjalan, bertindak, berpikir, bahkan juga berkomitmen, memiliki gaya hidup, pengharapan kita hidup melakukan kehendak Tuhan atau tidak. Itu yang menjadi ukuran. Karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, mari tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kasih setia dan kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Kami pasti menang, kuat di dalam Engkau.
kalau Tuhan izinkan ada pergumulan, kesulitan, bahkan kami mengalami situasi seperti Lazarus. Kami berada dalam keadaan yang serba terbatas, bahkan mungkin kami mengalami kekurangan. Tapi melalui perenungan dalam kisah ini, kami boleh menyadari semua ada di tangan-Mu Tuhan. Dan Engkau sedang melatih kami Tuhan, untuk belajar setia kepada perkara yang kecil, untuk belajar bertanggung jawab atas apapun yang terjadi dalam hidup kami. Karena Engkau ingin di segala situasi kami harus bertumbuh, kami harus kuat, kami harus mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya di surga, kami harus menabur, kami harus melakukan segala kehendak-Mu ya Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, malam hari ini kami mau belajar Tuhan, kami mau belajar seperti firman-Mu. Bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara adalah orang-orang yang hidup melakukan kehendak Bapa di sorga. Tetap semangat, Tuhan memberkati.